أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. Dalam Zubdat Tafsir min Fathil Qadir dikatakan waqalul hamdulillah, dan mereka berkata segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alladzi adhaba 'annal hazan, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan rasa duka cita dari kami. Jadi Allah melenyapkan segala duka cita dari penghuni surga yang mereka rasakan pada saat kehidupan di dunia. Inna Rabbana laghafur, sesungguhnya Tuhan kami yaitu Allah benar-benar maha pengampun, yakni pengampun bagi orang yang bermaksiat kemudian ia bertaubat. Syakur, lagi maha mensyukuri, yaitu Allah mensyukuri orang-orang yang mentaatinya. Alladzi ahallana darul muqamah, yang menempatkan kami dalam tempat yang kekal yaitu surga dari karunia-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala. La yamassuna fiha nasabun wa la yamassuna fiha lugub. Di dalamnya kami tidak merasa lelah, yakni rasa lelah, letih, berat, dan tidak pula merasa lesu. Lesu, lemah, letih akibat kelelahan selama hidup di alam dunia. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Cahaya Pagi kembali hadir dan diawali dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Tadi sudah surat Al-Fatir ayat 34 dan juga ayat 35. Dan saya tentunya sudah bersama dengan Ustazah Liza Aziza. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita kuning-kuning hari ini, Kak. Iya, cerah ya, alhamdulillah. Sekali, insyaallah. Dan alhamdulillahnya lagi nih Ustazah, ini enggak cuma kita berdua, biasanya kita berdua kemarin-kemarin, sekarang udah ada yang cakep-cakep di depan kita nih, Masya Allah. Ibu-ibu enggak cuma cakep tapi juga semangat ya Bu ya, mau mendengarkan tafsir dari apa sih tadi arti dari surat Al-Fatir ayat 34 dan juga 35. Jadi mari langsung saja dilanjutkan, silahkan Ustazah. Pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berpikir bahwa dunia ini bisa ideal. Ia berpikir seharusnya begini, seharusnya begitu. Tetapi ketika kenyataan tampil tidak sesuai dengan harapan dan keinginan, maka ia akan marah, kecewa, dan yang ada menyalahkan keadaan. Tidak selamanya kehidupan di dunia sesuai dengan harapan yang kita inginkan. Terkadang lemah, lesu, capek. Tapi bisa juga berjalan lancar tanpa hambatan. Lumrahnya manusia mengingat Allah ketika cobaan itu mendera, tapi dia mengabaikan ketika ia hidup bahagia. Jadi seluruh amalan yang kita lakukan di alam dunia tentunya itu akan menjadi bekal kita kelak di akhirat. Anak yang lelah dalam belajar mencari ilmu, ayah yang lelah dalam mencari nafkah, bahkan ibu-ibu yang cantik jelita lelah mengurus anak dan rumah tangga. Tapi ingat, Rasulullah SAW bersabda, surga itu diliputi perkara-perkara yang dibenci oleh jiwa, ya. Dan neraka itu diliputi dengan perkara-perkara yang dicintai oleh syahwat. Sholat, pegel. Belum ketika lagi sholat ada aja cobaannya. Mungkin pemirsa di rumah suka ada juga nih. Baru Allahu Akbar, ya sebelaknya belum dibayar. Iya. Suami Ingat Allah, aja yang firman ya jemuran kita belum diangkat. Sesuatu yang meliputi surga itu nanti adalah hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa. Jadi wajar jika berbuat itu terkadang membuat lelah, capek. Sebaliknya perbuatan buruk terkadang menyenangkan. Namun begitu tetaplah pilih yang melelahkan itu. Karena apa? Dampaknya kekal dan berdampak
panjang. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan, bila kita merasa letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan itu akan kekal. Begitupun sebaliknya, kita bersenang-senang dengan dosa, kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan berkepanjangan. Pacaran, zina, selingkuh, mungkin itu katanya indah, tapi ternyata dia akan menimbulkan atau meninggalkan rasa sedih yang berlarut. Kredit, gak bilang-bilang sama suami. Enak di awal bisa ngambil barang, panci kita ambil. Tapi makin kesana, puyeng mikir bayaran dari mana. Betul gak Ibu? Ibu-ibu ketawanya semangat banget. Kayaknya emang ngerasa. Pengalaman. Baik pemirsa Cahaya Pagi yang dirahmati oleh Allah. Suatu ketika Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu mampu menahan lelahnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Nah, jadi kalau kita nggak mau belajar, mungkin belajar itu bukan hanya untuk anak-anak di rumah yang sekolah dari jam 7 sampai jam 5 sore. Tapi bahkan ibu-ibu, orang tua pun harus belajar. Kadang kita ada aja alasan diajak majelis taklim susah. Benar. Ibu ngaji Bu, repot lagi hamil. Ntar deh habis ngelahirin, kita tungguin dah. Habis ngelahirin, Bu udah ngelahirin yuk ngaji. Ya ntar dah repot punya bayi, udah gede aja. Udah gede anaknya, udah SD, SMP. Kita tanya, Bu ngaji yuk Bu. Ya hamil lagi. Ya, hamil mulu. Masya Allah banyak sekali alasan-alasan untuk ikut ke pengajian. Padahal Imam Syafi'i berkesimpulan seperti itu karena Imam Syafi'i pun mengalami apa yang ia katakan. Imam Syafi'i sangat gigih mencari ilmu. Padahal dari kecil ia sudah yatim. Orang yang miskin, ibunya tidak dapat memberikan secari kertas untuk ia menulis hadis. Tapi Imam Syafi'i berusaha mencari pelepah kurma, mencari kulit dari binatang untuk menulis hadis dan menyebarkannya hingga saat ini bermanfaat untuk kita semua. Alhamdulillah. Jadi para ulama mengatakan berlelah dalam menuntut ilmu akan berbuah mulia. Derajatnya ditinggikan oleh Allah. Di mata manusia akan mendapat penghormatan pun di sisi Allah mendapatkan pahala yang besar. Kan kita sering mengetahui ketika di majelis taklim, pengen dunia mesti pakai ilmu, pengen akhirat mesti pakai ilmu, pengen dua-duanya juga pakai ilmu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilma, salakallahu tariqan min turukil jannah. Barang siapa keluar rumah berlelah-lelah mencari ilmu, maka dimudahkan baginya jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, yuk jangan ada alasan buat lelah ke pengajian ya. Al-Munzir dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib menyebutkan dialog Nabi dan para sahabatnya. Ini sangat menarik. Suatu ketika Nabi dan para sahabatnya melihat ada seseorang keluar daripada rumahnya dan ia sangat gigih mencari atau mengumpulkan dunia. Sahabat itu bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apabila atau andai saja seseorang itu menggunakan keuletannya dan dipergunakan di jalan Allah, maka itu sangat bagus. Tapi apa yang Rasulullah SAW katakan? Apabila dia keluar mencari rezeki untuk menafkahi anak-anaknya, maka itu di jalan Allah. Apabila ia keluar mencari rezeki karena orang tuanya sudah tua renta, maka itu di jalan Allah. Dan apabila dia keluar mencari rezeki agar dirinya sendiri terjaga daripada fakiran kepada kemiskinan, maka dia di jalan Allah. Dan apabila dia keluar mencari rezeki karena ria, sombong, maka dia di jalan setan. Makanya kita ibu-ibu jangan banyak gosip. Kadang tetangga punya gorden baru kita bengek seminggu. Iya. Kadang tetangga beli kulkas baru kita ngikut masuk angin. Pengen dikerok sama suami bukan merah jadi gambar kulkas. Karena ini suka ada iri. Kita bersuuzon sama orang tuh, orang dari pagi jadikan malam, malam dijadikan pagi, nyari rezeki aja. Padahal kata Rasul, dia mencari rezeki untuk menghidupi anak-anaknya. Dia mencari rezeki karena orang tuanya sudah renta, dan dia mencari rezeki agar ia terjaga daripada kefakiran, maka ia di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Islam memandang bahwa usaha mencukupi kebutuhan hidup di dunia terkait erat dengan masa depan kelak di akhirat. Bahkan secara khusus Rasulullah SAW memberikan kabar gembira kepada siapapun yang kelelahan dalam mencari rezeki. Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan, kata Rasul, mencari rezeki pada siang harinya, maka pada malam itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan semua dosa-dosanya. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad
Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Subhanallah. Jadi tidak ada sia-sia yang dilakukan oleh seorang mukmin melakukan amalan di alam dunia kecuali ia mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin sebagian kita ada yang mengira Kak, bahwa menafkahi keluarga itu merupakan kewajiban dan hanya menjadi tugas seorang kepala rumah tangga. Padahal pahala dan kebaikan yang dia peroleh sama saja dengan bersedekah, bahkan lebih baik dari itu. Ya, Rasulullah mengatakan 1 dinar itu ya kalau sekarang pakai dolar, pakai sesuatu yang berharga lah ya. 1 dinar yang engkau keluarkan di jalan Allah, lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk mendekatkan atau memerdekakan seorang budak. Zaman dulu ada budak, sekarang udah nggak ada. Lalu 1 dinar yang engkau keluarkan untuk 1 orang miskin, jika dibanding dengan 1 dinar yang engkau nafkahkan untuk anak dan keluargamu, maka pahalanya lebih besar daripada itu. Masya Allah. Kita punya duit sedekah jariah sama musolah, sama majlis taklim. Kita punya duit buat memerdekakan budak pada zaman dulu. Kita punya duit buat ngasih orang miskin. Tapi kata Rasul, lebih baik semua itu diberikan kepada anak dan keluargamu. Jadi walaupun berlelah payah seorang ayah mencari nafkah, itu adalah bernilai sedekah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab itu rasa lelah, capek, lemah, letih, lesu, and letoy bekerja dalam mencari rezeki yang halal tidaklah sia-sia, karena Allah menyukai hambanya yang bekerja keras. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang melihat hambanya bersusah payah, lelah dalam mencari rezeki yang halal. Dalam hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi kelelahan itu akan mendapatkan keuntungan berlipat-lipat bagi dirinya karena akan terbayarkan kapan? Kelak nanti di akhirat. Jadi kalau capek ya mati aja. Karena hidup di dunia memang kita harus berusaha, tempatnya lelah, tempatnya capek ya. Dari sisi lain juga mendapatkan keutamaan akhirat dengan terhapusnya dosa-dosa. Tadi yang dikatakan oleh Rasul, barang siapa yang malamnya kelelahan mencari rezeki di siang hari, maka Allah hapuskan dosa-dosanya. Syaratnya ya bekerja dan lelah. Bukannya malam capek padahal siang gak ngapa-ngapain. Malamnya capek padahal siang sibuk ngegosip. Bukan yang itu dimaksudkan oleh Rasulullah SAW. Ibu hamil 9 bulan 10 hari. Mau tidur miring kanan, miring kiri salah ya Bu. Belum lagi awal waktu kehamilan, dia ngidam, mabok mulu. Betul. Miring kanan, tidur susah, miring kiri salah, nengkarak salah, apalagi nengkurep. Mau ngelahirin mulas, pembukaan 1, pembukaan 2 belum keluar. Pembukaan 8, 9, 10, brol keluar, apa yang diucapin? Alhamdulillah. Walaupun kesakitan tapi bersyukur. Nggak ada ibu-ibu ngelahirin marah-marah habis itu gara-gara gue kesakitan. Nggak ada. Tapi ia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap muslim akan diberi pahala oleh Allah pada semua musibah yang menimpanya di dunia. Tatkala ia bersabar, bahkan hingga duri yang menusuk. Duri, kecugak, kecucuk. Maka kata Rasulullah SAW, Allah ampunkan dosa-dosanya. Terlebih lelah dan sakit seorang ibu. Masya Allah. Ada kau mengandung, melahirkan, menyusui, merawat, ya kan? Kadang adalah dipersalahgunakan, mengandung, melahirkan, menyusui, mengandung lagi, melahirkan lagi. Sampai 11 anaknya. Jadi bahkan kalau sekiranya Allah takdirkan seorang ibu meninggal dalam keadaan melahirkan, maka kata Rasulullah SAW, meninggal dunia karena melahirkan itu ada di jalan Allah. Syahid maknanya. Dalam hadis riwayat Abu Daud. Mendidik anak sungguh-sungguh merupakan proyek panjang yang sangat melelahkan. Namun kelelahan itu sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Capek ngurusin anak. Kita titipkan ke pesantren, ke pengajian. Ada rasa lelah juga di situ, nganterin. Mungkin berpuluh-puluh kilo kita mengantarkan anak ke pengajian. Lelah juga kita menahan rasa rindu, pengen bersama dengan keluarga. Tapi itulah nanti akan balasan kita kelak di akhirat apabila kita bersabar dalam menghadapi semua kelelahan di alam dunia. Jadi berbahagialah manusia yang selama ini merasakan kelelahan. Dan berhati-hatilah bagi yang tidak mau berlelah-lelah. Segala sesuatu ada hitungannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan yang besar mendapatkan keutamaan. Kebaikan kecil pun tidak akan pernah terlupakan. Rasulullah SAW bersabda, pahalamu sesuai dengan kadar lelahmu. Allah akan selalu menilai dan menghitung dengan teliti.
yang tepat atas semua prestasi hidup kita, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya seorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya, dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberi balasan kepadanya dengan balasan yang paling sempurna, dalam surah An-Najm ayat 34 ayat 39 sampai 41. Jadi tugas kita adalah menjalankan roda kehidupan ini. Rasa lelah pastilah menghampiri, itu manusiawi. Malah kalau nggak lelah, ngeri juga jadinya. Itu terbuat dari apa, nggak ada Super capeknya banget. ya. Jadi dalam hal apapun kita merasa lelah, apakah lelah dalam masalah yang Allah cintai, seperti lelahnya seorang ayah mencari nafkah, ibu mengurus putra-putrinya, bahkan seorang anak yang lelah belajar, maka sesuatu itu akan mendapatkan atau mengundang keridhaan Allah. Tapi sebaliknya, lelah dalam bermaksiat atau lelah dalam sesuatu yang mendatangkan murka dari Allah, maka itu akan mengantarkan seseorang, na'udzubillah, untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah kalimat yang motivasi daripada sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib. Saat ini waktunya beramal, dan tidak ada perhitungan. Tapi kelak di akhirat semuanya adalah perhitungan dan tidak ada waktu lagi untuk beramal. Sekarang kita susah payah, sholat, puasa, zakat. Semuanya nggak dilihatin kan perhitungannya kayak gimana. Betul. Tapi kelak di akhirat nggak ada amalan-amalan itu. Nggak ada lagi sholat, nggak ada lagi puasa. Tapi semuanya diperhitungkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tempat kita payah melakukan amal kebaikan tanpa kita ketahui seperti apakah perhitungan amal kita sebenarnya di sisi Allah, apakah lebih banyak pahala ataukah dosa yang justru memenuhi timbangan amal kita. Na'udzubillahi min dzalik. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersegera dalam melakukan segala amal soleh yang dalam mendekatkan kita kepada ampunan dan surganya. Bersegeralah menuju ampunan Allah, kata Allah, dan bersegeralah menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi untuk meraih surga manusia harus berjuang habis-habisan selama hidup di dunia. Contoh, kita capek bekerja selama 1 bulan. Tapi ketika ada kabar lewat WhatsApp, besok gajian, hilang capek. Betul nggak Bu? Begitupun kelak nanti di akhirat kita capek beramal, tapi ketika disodorkannya surga, Masya Allah, maka hilang semua kelelahan ketika yang kita rasakan di alam dunia. Pemirsa Cahaya Pagi dimanapun Anda berada, ingat ketika Imam Ahmad bin Hanbal ditanya oleh muridnya, kapankah seseorang bisa beristirahat? Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, jika kita telah menginjakkan kaki di surga, maka di sanalah kita akan beristirahat. Jadi dunia adalah tempatnya berlelah-lelah, kita akan kembali beristirahat kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam. Masya Allah. Jadi nggak apa-apa sebenarnya lelah-lelah di dunia, asal di jalan Allah bernilai pahala kok, insya Allah. Ibu ada mau nanya? Oh, sini Bu, boleh Bu. Berdiri Bu, di sini Bu. Silahkan. Oke, sebentar. Baik. Cakep. Dengan Ibu siapa Bu? Dari mana Bu? Ibu Maryam. Ibu Maryam, Ibu dari Maryam mana di mana, tuh Bu? Dari Menteng Dalam. Oh, dari Menteng Dalam. Menteng Baik. Silahkan Ibu Maryam mau bertanya langsung kepada Ustazah. Nah, begini Ustazah, saya kan sebagai seorang ibu rumah tangga. Kan repot banget tuh ya, ngurus anak. Ngurus kerjaan rumah, warung. Warung juga hebat. Terkadang suami terabaikan gitu, ngeluh gitu. Terus saya mau bertanya nih, mau nanya, mendahulukan mana antara rumah tangga atau suami? Oke, Masya Allah. baik. Ibu Jangan-jangan sering Maryam. diomelin suaminya Iya. nih. Baik Ibu, silakan duduk. Ustazah. Sambil Ustazah mempersiapkan Masya jawabannya, Allah, silakan ini pasti Ustazah. pertanyaan yang mewakili semua para emak-emak ya dimanapun berada. Kita harus mendahulukan mana sih, rumah tangga ke Atau suami. pekerjaan rumah tangga atau suami. Di dalam Al-Quran dikatakan, na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fansalihat Allah melohok mulu. Fansalihatu qanitatun hafizat. Kata Allah, wanita yang solehah itu adalah yang taat kepada Allah lagi taat kepada suaminya. Nah,
Bagaimana taat kita seorang istri terhadap suami? Kata Nabi, khairun nisa inna zarta ilaiha sarrotka. Sebaik-baiknya wanita dipandang suami pandai menghibur hati. Ibu, suami datang senyum. Ini kadang suami datang bibir bawah ke kanan, bibir atas ke kiri. Biar menyon aja bibirnya. Satu kali ketawa depan suami, pahalanya 1 kali masuk surga. Amin. 2 kali ketawa, 2 kali masuk surga. Jadi ibu pengen ke surga, rajin ketawa be saban hari. Mau ada ke nggak ada ke suaminya ya. Yang pertama dipandang suami pandai menghibur hati. Yang kedua wa in amartaha atau atka, apabila disuruh, selalu mentaati. Suruh pakai jilbab, gerain tuh jilbab, pakai. Ini kadang ibu-ibu ngikutin kayak anak muda pakai celana legging. Aduh. Oh, anak muda mungkin pantas masih kecil-kecil lah. Emak udah papa berat. Udah pakai legging, pakai baju ngeretat banget. Kalau tuh legging bisa ngomong, "Au, kejerit, sakit kayaknya." Ya. Wa in amartaha atau atska, apabila disuruh selalu mentaati. Wa in ghibta anha, apabila suami jauh bisa menjaga harta dan dirinya. Jadi mana yang perlu didahulukan? Tentu taat kepada suami. Jadi kriteria wanita yang solehah dalam Al-Quran, fasolihat, wanita yang taat kepada Allah, lagi taat kepada suami. Qanitatun, apa itu artinya qanitat? Menerima apa adanya. Jangan banyak mengeluh. Ibu dikasih sama si bapak 20.000 sebulan buat di dapur, terima. Beliin ke pasar, beliin babat. Babatok pedak boleh, ikan asin cocolin aja tiap hari. Ya. Syukuri apa yang ada karena hidup itu adalah anugerah. Ya. Jadi kata Allah, wanita yang solehah itu adalah yang taat kepada Allah dan suaminya, menerima apa adanya, juga hafidut, menjaga harta, menjaga kehormatan daripada suaminya. Makanya kalau suami lagi usaha, suami lagi dagang, jangan pada ngerumpi, gelar sejadah, minta doa sama Allah. Ya Allah, laki emak lagi ke sawah, mudah-mudahan pulang dari sawah dapat duit. Benar bu, lakinya baik di sawah bawa duit 20 juta. Ditanya sama bininya, kok banyak amat pak, telektor sama sawah gua jual. Minta sama Allah biar banyak rezeki ya. Boleh kita melakukan kehidupan rumah tangga, bahkan ibu itu ngewarung juga, Masya Allah, ini bisnis woman. Iya betul. Contoh seperti Siti Khadijah. Khadijah orang yang cantik, kaya raya. Kalau kata orang Sunda, beunghar. Saking kayanya Siti Khadijah punya pabrik, pabriknya dikunci, kuncinya dipabrikin. Masya Allah. Saking kayanya Siti Khadijah. Tapi walaupun beliau cantik, kaya raya, nggak pernah manggil suami, namanya doang. Ya Muhammad, nggak? Apa yang dipanggilnya? Ya Rasulullah, salamun alaik. Suaminya Nabi dipanggil pangkatnya, ya Nabi Allah, salamun alaik. Makanya emak kalau punya suaminya RT, panggil pangkatnya dah, ya T. Itu adalah tanda bentuk ketaatan kita kepada suami. Bahkan Rasulullah SAW ketika pada zaman Rasul ada seseorang yang lebih mementingkan izin daripada suaminya, sehingga dia tidak memenuhi kewajiban sebagai anak untuk melihat orang tuanya yang sedang sekarat. Masya Allah. Ayahnya itu udah mau meninggal, udah sekarat dah. Pengen ketemu anaknya, tapi anaknya karena nggak ada suami, nggak minta izin sama suami, belum minta izin sama suami, itu istrinya nggak keluar sampai ayahnya wafat. Apakah itu bentuk kedurhakaan seorang anak terhadap orang tua? Oh ternyata bukan. Malah kata Rasulullah SAW, karena taat seorang putrinya itu terhadap suaminya, ia menjadi asbab untuk masuk ke dalam surga. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Oleh karenanya taatlah kepada suami, tentu taat dalam koridor kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sibuk nyapu, sibuk handphone, suami minta baju, minta pakaian, minta makanan, Ambil sendiri. Iya. Nah, hati-hati jangan Jangan kayak sampai gitu. kita tidak mau tentunya tidak mencium bau surga, betul? Nah, wanita nusuz adalah wanita yang tidak mencium bau surga. Apa itu nusuz? Adalah yang tidak mentaati perintah daripada suaminya. Wallahu taala a'lam. Gitu Ibu Maryam. Insya Allah nih udah semakin semangat ya Bu ya. Semakin semangat melayani suami. Makasih berkali-kali, terima kasih ya. Ustazah, tapi gini, tadi Ustazah bilang, sebenarnya lelah itu ya manusiawi, fitrahnya manusia gitu. Kalau misalnya kita sedang lelah, kita sedang, ya Allah hidup kok gini-gini amat gitu. Kira-kira harus bagaimana nih biar tidak mengeluh terus-menerus? Baik, Masya Allah, ini semuanya pasti merasakan capek. Enggak kameramen yang lagi berdiri aja ngatur-ngatur kamera. Ibu-ibu pada duduk juga capek, ada kepegelan. Semuanya lelah. Itu sudah diprediksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Innal insana khuliqa halu'a. Artinya sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Ngeluh aja bawaannya. Pengen punya sepeda, udah punya sepeda dia pengen apa? Motor. Punya motor, pengen punya mobil. Udah punya mobil mewah, pengen punya pesawat, padahal kagak bisa bawa pesawat, kagak bisa parkirin, nggak ada garasinya juga. Yang Tapi begitulah pengen, manusia. iya. Semua banyak yang diinginkan ya. Banyak mengeluh, capek ini, capek itu. Tidak seharusnya seorang muslim mengeluh akan kehidupannya, karena jika ia berpikir lebih, maka ia sendiri tidak akan pernah sanggup untuk menghitung daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Sesungguhnya engkau tidak akan mampu menghitung nikmat Allah. Buih di laut, awan di angkasa, semua yang ada niscaya tidak akan mampu untuk kita dapat menghitungnya. Nafas yang tidak pernah dibebankan oleh Allah untuk kita membayar. Bagaimana saudara-saudara kita yang di rumah sakit, rebutan oksigen dan lain sebagainya. Itu adalah nikmat yang sesungguhnya. Jadi kenikmatan yang Allah berikan bukan hanya berupa harta benda, kepayahan, kelelahan. Justru ulama mengatakan orang diuji ketika ia dalam sifat yang negatif. Sakit, miskin, fakir, itu lebih mendekatkan ia kepada Allah. Karena ia lebih membutuhkan kepada Allah daripada orang yang diuji dengan yang bersifat positif. Kekayaan, harta, benda, duit puluhan miliar, sawah puluhan hektar, pabrik ngejajar, tapi ia tidak bersyukur sama Allah. Nah, jangan sampai itu merupakan kenikmatan, tapi itu merupakan azab kelak nanti di akhirat yang akan Allah timpakan kepada mereka karena ia tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi janganlah kita berkeluh kesah, janganlah kita berlelah payah, bersyukur. Punya anak capek. Sebelum punya anak kita pengen betul, punya betul. anak. Punya suami ribut. Sebelum punya suami ditanyain lu kapan nikah? Nah, itulah dunia, semuanya lelah. Lelah pikiran, lelah hati, lelah badan. Tapi Ahmad bin Hanbal mengatakan kelak akan mendapatkan istirahat ketika kedua kaki kita menapakkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Masya Allah. Tapi Ustazah kayak gini nih, kan yang namanya orang hidup di dunia biasanya pengen kaya. Ibu-ibu juga kan, sama saya juga soalnya. Tapi takut miskin, tapi takut juga capek. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh Ustazah tuh? Masya Allah, apa yang sikap yang harus kita hadapi gitu ya. Dalam Al-Quran dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. Kata Allah, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kami berikan rasa takut kepada manusia. Takut miskin, takut mati, walju' dan kelaparan. Takut lapar, tidak ada makanan. Wa naqsim minal amwal, dan hilangnya nyawa. Seringkali kita melihat di pinggir jalan tiba-tiba nyawa melayang begitu saja. Wal anfus, hilang nyawa. Was samarat, dan hilangnya buah-buahan. Wa naqsi minal amwal wal anfus was samarat, kata Allah, wa basyiris sabirin, dan beritakanlah kepada mereka kabar yang gembira, yaitu sabar. Jadi orang yang sabar menghadapi semua kelelahan, semua ketakutan di alam dunia, maka kata Allah, ia akan mendapatkan pahala yang besar. Apa itu? Mala ainun ra'at, sesuatu yang belum pernah tampak oleh mata. Wala uzunun sami'at, sesuatu yang belum pernah terdengar oleh telinga, yaitu nikmatnya syurga. Jadi sabar untuk menghadapi semua ini, lelah, takut miskin, takut hilang harta, hilang nyawa, buah-buahan, makanan dan lain sebagainya. Kata Allah, bersabarlah,
melakukan semua kegiatan itu agar kelak kita mendapatkan tempat yang terbaik di sisi Allah, yaitu surganya Allah. Amin ya Amin rabbal ya Rabbal Alamin. alamin. Semua pasti langsung mau ya. Masya Allah juga nih Ustazah, kita udah ada di penghujung acara. Terima kasih ibu-ibu semua sudah hadir di Cahaya Pagi, dan juga terima kasih untuk pemirsa Cahaya Pagi yang ada di rumah sudah menyaksikan program Cahaya Pagi. Dan jangan lupa untuk terus menyaksikan program Cahaya Pagi di waktu dan jam yang sama. Saya Reni Risti dan juga Ustazah Liza Aziza pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.